Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji serta guru penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Lailatul Fitriah, SPD. Saya adalah guru di SDN 2 Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di SDN 2 Durenan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, di kelas 5 materi memakan dan dimakan. Berikut ujian kinerja saya. Grok, grok, lengkap pot, grok. Grok, grok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Coba sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek masing-masing dari teman kalian hari ini apakah ada yang tidak masuk. Ayo, coba dilihat kiri dan kanannya. Kira-kira apakah ada temannya yang tidak masuk? Benar, alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Nah, hari ini siapakah anak-anak yang datangnya paling awal? Nggih, pinter. Nah, silakan untuk hari ini berarti Marcel menyiapkan pembelajaran untuk hari ini. Yuk, silakan Marcel dibuka. Berdiri, gerak. Siap, gerak. Obatan sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Tutup kembali. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebelum mulai pembelajaran, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Nasi Uduk. Hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Ayo silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke sawah? Pernah. Oke, kira-kira hewan apa sajakah yang ada di sawah? Ayo.
Kira-kira bagaimanakah cara hewan tersebut dapat bertahan hidup? Ada rasa tahu? Tidak. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari tentang materi memakan dan dimakan. Nah, tujuan atau capaian pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Untuk anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran project based learning. Apakah project based learning itu? Dalam pembelajaran kali ini nanti anak-anak akan membuat sebuah proyek, yaitu diorama rantai makanan. Nah, bagaimanakah alur pembelajaran dari PJBL itu atau project based learning itu? Yang pertama kalian nanti yaitu menemukan masalah, kemudian mendesain project, selanjutnya menyusun jadwal project, kemudian pelaksanaan dan monitoring proyek, selanjutnya menguji hasil. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, oke, anak-anak, untuk memasuki alur pembelajaran kita yang pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kira-kira anak-anak hari ini apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Nah, oke, Marcel. Apa terjadi jika salah satu hewan ada yang Nah, apakah yang akan terjadi apabila ada salah satu hewan yang punah? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau ada salah satu hewan yang punah dalam rantai makanan, otomatis keseluruhan dalam ekosistem itu juga akan mengalami kepunahan. Nah, coba sekarang anak-anak, proyek kita hari ini yaitu membuat diorama rantai makanan. Nah, untuk itu Bu Fitri hari ini akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, yang sebelah selatan ini adalah kelompok 1. Tuh, yang tengah ini kelompok 2. Yang sebelah sini adalah kelompok 3. Oke, ini saya kasih Anda kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, hari ini kalian lihat di Chromebook-nya masing-masing. Kalian cari informasi mengenai rantai makanan. Nah, coba sekarang dibuka bukunya masing-masing, kemudian kalian cari informasi mengenai rantai makanan. Oke. Bu Fitri beri waktu kalian 10 menit untuk mencari informasi mengenai rantai makanan melalui Chromebook. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, untuk itu kita tanya jawab terlebih dahulu mengenai apa yang telah kalian cari melalui Chromebook, melalui internet. Nah, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Yuk, siapa? Angkat tangan. Oke, Akbar,
ya, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? adalah urutan letak kalau itu bilang mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk usaha hidup dalam suatu ekosistem. Betul sekali. Nah, rantai makanan itu adalah proses memakan dan dimakan sesuai dengan urutan tertentu. Apa saja urutannya? Coba. Nah, di dalam rantai makanan itu ada yang dinamakan dengan produsen, ada juga yang dinamakan dengan konsumen, ada juga yang dinamakan dengan dekoder. Ayo, apa yang dimaksud dengan produsen? Nggih. Pertama adalah membuat dan kemudian yang bisa membuat makanan sendiri. Betul sekali. Produsen itu adalah yang dapat membuat makanannya sendiri. Apa saja contohnya? Ayo, padi, pintar. Tanaman cabai, pintar, sip. Terus semak, pintar, ya. Ada lain? Nah, sekarang kalau contoh dari konsumen, apa saja? Ayo. Tikus, betul, pintar. Belalang, ya. Kelinci, pintar. Buaya, lanjut. Burung. Nah, itu adalah contoh dari konsumen. Kemudian dekomposer. Dekomposer itu artinya apa atau nama lainnya? Pengurai. Pintar. Nah, contohnya apa saja kalau jamur? Kemudian rayap. Nah, itu adalah contoh dari dekomposer. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian buka Chromebook-nya lagi. Kita akan bermain kuisis untuk memberikan penguatan kepada kalian. Yuk, sekarang dibuka Chromebook-nya. Siap? Oke, silakan dilihat Chromebook-nya, dimasukkan nama kelompoknya masing-masing. Ayo tuliskan nama kelompoknya masing-masing. 네, 뭐냐?
hari ini, sebelum kita membuat diorama, Bu Fitri akan membagikan LKPD, pembuatan diorama. Dalam LKPD ini adalah LKPD kelompok yang berisi mengenai alat dan bahan yang kalian persiapkan untuk membuat proyek. Dan sebelumnya, tadi malam sudah Bu Fitri WA kan ya di dalam grup alat-alat apa saja yang perlu kalian bawa. Sudah dibawa apa belum? Oke, nah hari ini Bu Fitri bagikan ini LKPD-nya. Kemudian yang di bawah itu nanti dituliskan kira-kira yang sesuai dengan materi yang akan kalian bahas sesuai dengan LKPD yang telah kita sepakati. Nah, yang telah kita sepakati tadi malam untuk kelompok 1 itu akan membuat diorama rantai makanan ekosistem mana? Sawah. Kelompok 2? Hutan. Kelompok 3? Kebun. Oke, sebelum kita membuat diorama, kita saksikan dulu bagaimana toh caranya membuat diorama. Apakah kalian sudah pernah membuat diorama sebelumnya? Belum. Nah, kita saksikan dulu. Oke anak-anak, kira-kira kalian sudah mengerti atau belum cara membuat diorama? Nah, sesuai dengan kesepakatan kita tadi malam, kalian sudah membawa alat dan bahannya apa belum? Nah, kalian sudah berdiskusikan alat dan bahan yang sudah dibawa. Untuk kelompok 1, yuk coba alat dan bahannya kemarin apa saja yang perlu dipersiapkan? Dan gambar-gambar rantai makanan. Kemudian kelompok 2. Oke. Untuk kelompok 3 sudah dipersiapkan alat dan bahannya? Sampun. Oke. Siapa yang membawa gunting? Yang membawa instalatif? Ada yang membawa gambar-gambarnya? Siapa? Nah, sekarang coba anak-anak kita keluarkan alat dan bahan yang kemarin sudah kita sepakati. Ayo, alat dan bahannya kita keluarkan. Untuk setiap kelompok. Nah, kita keluarkan. Kemudian kita buat kesepakatan. Kira-kira anak-anak selesai membuat diorama kita membutuhkan berapa waktunya? Berapa menit? 30 menit ya, siap ya? 30 menit untuk membuat diorama. Nah, silahkan anak-anak sekarang kita bekerja kelompok, kemudian kita bersama-sama membuat diorama. Yuk, silahkan dibuat dioramanya. Semak. Yang semak. Masukkan 1
Diorama rantai makanan ekosistem mana? Bawah. Untuk kelompok 2, diorama dengan ekosistem Dan Untuk kelompok 3, diorama ekosistem kebun. G. Untuk kelompok 1, siapakah ini nanti yang akan berpresentasi ke depan? Farhan. G. Nanti semuanya maju ke depan dan berpresentasi. Nah, kemudian untuk kelompok 2, siapa yang akan berpresentasi? Vio. G. Tapi semuanya juga maju ke depan loh, G. Untuk kelompok 3, siapa yang akan berpresentasi? Akbar. G. Tapi semuanya juga maju ke depan, G. Oke. Sudah siap semua? Sudah siap? Nah, sekarang kita mulai untuk berpresentasi, dimulai oleh kelompok 3. Silakan maju ke depan. Oke, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil proyek dioramanya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kelompok 3 ini mempresentasikan diorama rantai makanan ekosistem kebun. Produsen adalah tape dimakan oleh ulat yang kebun. Ulat dimakan oleh belalang yang konsumen 2. Belalang dimakan oleh burung yang konsumen 3. Burung dimakan oleh ulat yang konsumen 4. Ulat dimulai oleh dekomposisi tersebut. Betul, bagus sekali untuk kelompok 3. Proyeknya hari ini cukup menarik ya. Ya, untuk kelompok 3 menyajikan diorama ekosistem kebun. Nah, di sini sebagai produsen yaitu siapa? Pohon cabai, membuat cabai. Kemudian konsumennya yaitu ulat, untuk konsumen 1. Kemudian setelah itu ulat dimakan oleh konsumen 2 yaitu belalang. Kemudian belalang dimakan oleh burung sebagai konsumen 3. Setelah itu burung dimakan oleh ulat. Ulat dan akhirnya diuraikan oleh jamur. Nah, kira-kira dari penyajian kelompok 3, adakah dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang ingin bertanya atau memberi kritik dan saran tentang hasil pekerjaan dari kelompok 3? Ayo, silahkan angkat tangannya. Oke, Masker. Apa yang terjadi jika salah satu konsumen bunga, Nah, konsumen yang mana? konsumen 1, Konsumen 1 berarti di sini adalah ulat. Ayo, saya kembalikan ke kelompok 3. Bagaimanakah apabila ulat mati? Nah, betul sekali. Nah, apabila di sini nanti ulat itu akan habis, maka belalang pun sudah tidak memiliki makanan untuk dimakan. Akhirnya menjadi ulat. Oke, terima kasih untuk penampilannya kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Kelompok 3. Nah, selanjutnya yaitu penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diorama rantai makanan ekosistem sawah. Produsen dimakan oleh konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Lalu konsumen 3 diuraikan
pembelajarannya kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini menyajikan rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama sebagai produsen adalah tanaman padi. Kemudian padi dimakan oleh konsumen 1 yaitu tikus. Kemudian tikus dimakan oleh konsumen 2 yaitu ular. Ular kemudian dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Kemudian elang mati dan diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Pintar sekali, sangat inspiratif. Oke, nah kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 3 adakah yang ingin menyampaikan saran atau pertanyaan kepada kelompok 1 tentang pekerjaannya membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah? Ya, Rahma, Apa yang terjadi jika ular punah? Nah, apa yang terjadi jika ular punah? Nah, elang tidak memiliki makanan. Pintar sekali, betul, karena makhluk hidup dalam sistem rantai makanan ini saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Oke, pintar sekali. Selamat untuk kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Silakan kembali ke tempat dan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diorama rantai makanan ekosistem ikan. Semua sebagai produsen dimakan oleh kelinci. Kelinci sebagai produsen 1 dimakan oleh macan tutul. Macan tutul sebagai konsumen 2 dimakan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 hari ini menyajikan tentang rantai makanan ekosistem hutan. Siapa yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem hutan? Sama. Kemudian sebagai konsumen satunya siapa? Kelinci. Nah, sebagai konsumen keduanya yaitu macan tutul. Kemudian macan tutul ini tumbang dan akhirnya diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Nah, kira-kira dari kelompok 1 dan kelompok 3 adakah yang ingin bertanya? Nah, Akbar, ya silakan. Siapakah yang berperan sebagai konsumen 3? Siapa? Macan tutul. Macan tutul. Oke, nah, betul sekali, sangat inspiratif ya untuk diorama rantai makanan ekosistem hutan. Nah, terima kasih banyak penyajiannya, hasil kerja kerasnya untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita akan mengevaluasi pembelajaran kita. Nah, sudah sampai di tahap ke-6. Nah, mari kita evaluasi
Beda. Di kelompok 1 dengan ekosistem sawah. Kelompok 2 di ekosistem kelompok 3 di ekosistem kebun. Nah, masing-masing di sini memiliki produsen dan konsumen yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1 yaitu ekosistem sawah, siapakah yang berperan sebagai produsennya? Nah, tumbuhan padi. Nah, untuk kelompok 2 siapakah yang berperan sebagai dekomposernya? Jamur. Nah, di kelompok 3 siapakah yang berperan sebagai konsumen pakan? Tular. Pintar sekali. Nah, anak-anak, untuk itu hari ini sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Fitri akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini adalah LKPD yang individu. Jadi kalau individu dikerjakan secara sendiri-sendiri. Oke. Nah, Bu Fitri bagikan. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Yang mana sudah selesai semua? Oke, bisa dikumpulkan di setiap kelompoknya masing-masing. Oke, bisa dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak kira-kira senang apa bukan belajar? Apakah kalian semangat belajar hari ini? Nah, semangat sekali karena kita hari ini belajar mengenai banyak hal. Nah, kalian pasti senang dengan kita belajar langsung menggunakan benda konkret atau benda nyata dengan penyajian yang menarik, yaitu membuat diorama rantai makan. Juga kita sudah dapat melihat melalui internet informasi rantai makan. Nah, sebelum Bu Fitri akhiri untuk pembelajaran hari ini, kira-kira anak-anak ada yang bertanya apa benar? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari bab selanjutnya mengenai jaring-jaring makan. Oleh sebab itu nanti sampai di rumah anak-anak jangan lupa untuk belajar, ya, supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita menjadi orang yang sukses bagaimana, Bu? Tentunya kita akan mendapatkan banyak hal. Kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Bu Fitri tutup. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kita berdoa. Nah, sekarang bukunya dimasukkan. Kita berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, ketua kelas silakan untuk menyiapkan pemimpin untuk berdoa. Berdiri, gerak. Gerak. Membantu kamera putih. Hormat, gerak. Gerak. Selamat siang.
kembali. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa besok. Hati-hati